Salam sehat selalu, salam sejahtera buat Anda dimanapun berada. Para pendengar Sketsa Keluarga Indonesia, kembali saya Yansen Piris hadir ke ruang dengar Anda dimanapun di radio kesayangan Anda. Saat ini kita kembali dalam program Sketsa Keluarga Indonesia, bicara seputar Indonesia. Kita sama-sama ingin memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Keluarga ada bapak, ibu, kemudian anak, bisa kakak, adik gitu ya. Dan berapapun jumlahnya, yang pasti dalam satu keluarga inti, bagaimana kita memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Salah satu tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita memperkokoh Indonesia melalui keluarga adalah how to help an overwhelmed child. Seperti apa? Bagaimana? Dan apa sebenarnya overwhelmed child itu? Dan siapa mungkin kita saat ini tengah mengalami atau mungkin juga kita memiliki anak yang seperti ini? Bagaimana cara menolong dan bagaimana cara membuat mereka tetap menikmati masa kanak-kanaknya, bersama dengan founder Yayasan Busur Emas, Ibu Ellen Patricia MA Counseling CMC PCC, yang sudah terhubung dengan saya melalui fasilitas Zoom, di mana juga Anda semua Heartliner dan juga para pendengar dimanapun berada bisa menikmati melalui kanal YouTube Heartline Network. Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat, Bu Ellen. Sudah terhubung Ibu Ellen, selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Selamat pagi Pak Yansen dan semua pendengar. Akhirnya keluar juga nama suaranya. Apa kabar Bu Ellen? Kabarnya baik sekali Pak, terima kasih. Walaupun masih PPKM tetapi bersyukur diberikan kesehatan. Luar biasa sekali, puji Tuhan. Apa yang tetap semangat, optimistis dan juga semangat motivated untuk semua pendengar bisa tersalurkan, sampaikan melalui online ini nih ya Bu Ellen ya. Amin, amin. Ya, pada pagi hari ini kita membahas tentang how to help an overwhelmed child. Nah, sebelumnya itu sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin Bu Ellen bisa jelaskan dulu siapa dan apa itu an overwhelmed child itu, Bu Ellen. Oke, terima kasih Pak Yansen. Iya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang overwhelmed child, basically kalau kata overwhelmed itu di bahasa Indonesia kan kalau di Google Translate gitu ya, kalau kita lihat itu terjemahannya menjadi kewalahan. Tapi kalau diterjemahkan menjadi menolong anak yang kewalahan, memang kadang itu jadi agak membingungkan gitu ya secara bahasa Indonesia. Mungkin yang lebih tepat adalah anak yang kewalahan secara emosional. Jadi overwhelmed child ini adalah anak yang dia mengalami kesulitan untuk bisa mengelola emosinya. Jadi dia merasa ada tekanan emosional ataupun ada tekanan mental, dan itu membuat dia sulit sekali mengelolanya. Bahkan bisa sampai kepada hal itu melumpuhkan kemampuan berpikirnya. Dan semua reaksinya adalah reaksi emosional, bukan reaksi yang berpikir logis, tapi reaksi emosional. Jadi kondisi ini yang kita sebut overwhelmed sebenarnya, atau kewalahan secara emosional ya. Dan biasanya kondisi kewalahan secara emosional ini biasanya akan punya 3 kategori respon yang besar atau reaksi yang besar, yaitu yang kita kenal dengan fight, flight, freeze ya. Jadi bisa jadi dia meresponnya dengan berusaha melawan dengan segala bentuk variasinya, bisa jadi dia meresponnya dengan cara menghindar dengan segala variasinya, ataupun bisa juga dia jadi freeze, kayak kalau freeze itu bahasa Indonesia beku gitu ya, jadi kayak diem nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, dengan segala bentuk variasinya juga. Gitu. Jadi ini yang kita sebut overwhelmed. Nah, itu perwujudannya seperti apa kewalahan secara emosional itu dalam anak, Bu Ellen? Oke, nah kalau misalkan kita lihat tanda-tandanya atau simptom-simptomnya sebenarnya ada beberapa. Ketika seseorang itu baik anak maupun dewasa ya sebenarnya merasa kewalahan secara emosional. Bisa jadi ada tanda fisik tuh biasanya misalkan detak jantung jadi lebih cepat, atau jadi berkeringat, entah mungkin telapak tangannya, badannya jadi berkeringat, dan kadang keringatnya keringat dingin gitu ya. Bisa jadi juga tanda fisiknya adalah dia merasa kayak mules gitu, padahal nggak ada apa-apa sebelumnya. Bisa jadi juga dia
nafasnya jadi cepat. Itu bukan nafas yang dalam atau panjang, tetapi nafasnya jadi lebih cepat. Nah, itu beberapa kemungkinan tanda fisik. Ada juga kemungkinan tanda-tanda yang sifatnya emosional, artinya dia mulai muncul merasa khawatir, dia merasa takut, bahkan bukan cuma sampai level khawatir tapi sampai ketakutan, atau bisa juga dia sampai putus asa, udah nggak bisa deh, aku benar-benar nggak bisa gitu ya, udah benar-benar hopeless dan helpless gitu. Nah, hal-hal ini juga kadang tercermin di dalam bagaimana ia menyampaikan secara verbal. Kalau anak misalkan ngomong, aku udah stres banget nih, ya itu juga mungkin merupakan tanda bahwa anak ini sudah mulai merasa kewalahan. Atau dia bilang, aku nggak bisa ma, aku nggak bisa pak, aku benar-benar nggak bisa. Jadi bisa jadi itu juga merupakan indikasi bahwa anak ini mungkin sudah mulai merasa kewalahan dengan apa yang dia harus hadapi, dengan apa yang dia harus kelola. Dan biasanya juga ada tanda-tanda perilaku. Misalkan tanda perilakunya itu yang tadi ya, cenderung fight atau flight atau freeze. Kalau fight itu bisa jadi dia jadi pokoknya nggak mau gitu ya. Mau diomongin apa aja pokoknya nggak mau. Gitu. Bisa jadi itu. Atau itu bisa jadi benar-benar fight yang agresif gitu ya, jadi melawan. Jadi kalau anak kecil tuh bisa tantrum gitu ya, nendang-nendang lah, gigit-gigit lah gitu ya. Teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak itu adalah bisa jadi menjadi indikasi bahwa anak ini sebenarnya sedang kewalahan untuk dapat mengelola emosinya. Atau kalau dia bentuknya bukan fight tapi flight, kalau flight ini cenderung lebih kepada menghindar. Jadi menghindar ini bisa dibilangin ya mah, ya pah, tapi nggak dikerja-kerjain gitu ya. Jadi dia cuma mau menghindari supaya tidak ada konflik terbuka saja sebenarnya. Atau kalau misalkan diajakin, kamu mau nggak kesini? Nggak, aku lagi capek, aku mau tidur aja. Padahal sebenarnya dia nggak terlalu capek. Jadi dia mau menghindari situasi tersebut karena dia merasa it's too much. Dia nggak bisa handle gitu ya, situasi itu nantinya. Itu kalau dia flight. Nah, kalau yang terakhir freeze, yang freeze ini adalah kondisi di mana dia benar-benar ya freeze gitu, kayak stuck gitu ya, kayaknya nggak ngapa-ngapain. Bukannya menunda, tapi benar-benar nggak ngapa-ngapain. Gitu. Bukan karena dia nggak mau, tetapi dia juga nggak tahu gimana, dia nggak mampu. Sebenarnya kalau freeze ini bukan karena ketidakmauan, tetapi karena ketidakmampuan untuk overcoming apa yang ada di dalam dirinya. Baik perasaan-perasaannya maupun juga mungkin pikiran-pikiran negatifnya. Jadi tanda-tandanya cukup banyak sebenarnya. Iya. Itu dia perwujudan dari overwhelmed child ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa anak-anak itu bisa seperti itu ya, Bu ya? Bisa stres, bisa takut, bisa worry gitu. Ya itu dia, bisa sampai bilang saya nggak bisa ngelakuin ini, aku nggak bisa, padahal sebenarnya bisa gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan itu, Bu Ellen? Penyebabnya sebenarnya ada macam-macam. Ada yang kita sebut pemicu. Pemicu ini bisa jadi mungkin kalau anak-anak ini berada di lingkungan yang crowded, atau dia berada di lingkungan yang mungkin ribut banget gitu ya, atau dia mungkin berada di dalam situasi yang baru yang dia harus adjust. Nah, situasi-situasi ini tuh bisa membuat anak itu jadi lebih mudah overwhelmed, lebih mudah kewalahan secara emosional. Kenapa? Karena banyak hal yang dia harus manage. Kayak tadi kan ribut suasananya, ataupun terlalu panas juga bisa, atau terlalu penuh juga bisa. Jadi ketika itu terlalu, berarti kan dia harus merespon nih, dia harus mengelola. Itu sudah menjadi satu tekanan sendiri buat dia. Dan semakin anak ini usianya kecil, semakin dia belum mampu. Balik lagi ini kan masalah kemampuan ya, kemampuan mengelola. Semakin usianya kecil, semakin dia belum mampu sebenarnya untuk bisa mengelola itu. Makanya kalau kita lihat bayi ya, bayi itu kalau ruangannya terlalu penuh kadang dia nangis. Kalau ruangannya terlalu ribut kadang dia nangis. Kalau terlalu panas kadang dia nangis, karena itu merupakan balik lagi tekanan yang dia terima, dan dia belum tahu karena namanya masih bayi. Belum tahu bagaimana cara mengelolanya, jadi dia ya cuma bisa bereaksi aja gitu ya, bereaksi dengan apa yang terjadi. Jadi satu adalah kalau ada pemicu, itu bisa membuat anak lebih mudah. Dia bukan penyebab tapi cuma pemicu aja. Menjadi anak lebih mudah untuk merasa kewalahan secara emosional. Nah, ada juga yang kita sebut transisi atau trauma. Jadi misalkan kalau anak ini
misal dia mulai sekolah, baru pertama kali sekolah, itu kan sesuatu yang baru ya, yang anak ini perlu ya adjust lah gitu ya. Kemudian bisa jadi juga dia mungkin mengalami ketidakharmonisan keluarga, itu juga sesuatu yang dia perlu kelola ya. Atau mungkin dia mengalami seringkali di abuse, mungkin bukan abuse, bisa jadi abuse fisik, bahkan tidak abuse fisik pun juga bisa. Misalkan dia di abuse secara kata-kata, sering dibilangin hal-hal yang tidak menyenangkan, dibanding-bandingkan, terlalu sering dikritik, itu juga hal-hal yang itu kan tekanan, semuanya tekanan. Sehingga ketika anak ini tidak diberikan atau diperlengkapi dengan kemampuan untuk mengelola hal-hal tersebut, bisa jadi dia kewalahan secara emosional karena nggak tahu, kayak numpuk, semuanya numpuk. Kalau dikelola kan dia bisa pelan-pelan lepas, ada yang datang lepas lagi, ada yang datang lepas lagi. Itu kalau dia bisa kelola. Kalau dia tidak diperlengkapi untuk bagaimana bisa mengelola ini, ya semuanya kan numpuk, nggak ada yang terlepaskan gitu ya. Itu yang menyebabkan dia jadi kewalahan sebenarnya. Dan ketika dia juga kita bilang diperlengkapi, itu indikasinya apa? Indikasinya bahwa itu bukan sesuatu yang datang otomatis di dalam kehidupan. Itu memang perlu diajarkan, perlu dilatihkan. Itu yang kita maksud dengan diperlengkapi. Kalau anak ini tidak mampu, misalkan tidak diperlengkapi untuk bisa memahami, saya nih merasa apa sih? Dia juga bingung sendiri kan. Salah satu hal yang manusia itu paling tidak suka adalah ketidakjelasan. Sama kayak kita mengalami pandemi kan segala sesuatu nggak jelas ya. Kayaknya kita nggak nyaman banget dengan segala ketidakjelasan ini. Kita saja yang dewasa mengalami ketidaknyamanan. Apalagi anak-anak yang usianya masih sangat kecil, yang kemampuan untuk mengelola ketidaknyamanannya itu jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan kita. Jadi kemampuan dia untuk bisa mengenali saya nih merasa apa ya, untuk memberikan label, oh saya nih merasa frustasi, oh saya nih merasa takut, oh saya nih merasa kecewa, itu menolong untuk mengurangi ketidakjelasan tadi. Paling tidak dia jelas apa nih yang saya rasakan, itu menolong, dan itu sudah dibuktikan sebenarnya dengan penelitian bahwa kemampuan untuk bisa melabelkan emosi itu sangat menolong untuk mengurangi perasaan kewalahan tadi. Karena jadi apa yang tadinya sangat tidak jelas menjadi sedikit lebih jelas. Dan ketidakmampuan untuk juga mengetahui dan mengkomunikasikan kebutuhan atau keinginan. Jadi misalkan saya tuh pengennya apa gitu ya. Contoh kan ada anak yang toto nangis gitu ya. Terus kamu kenapa nangis? Nggak ngomong-ngomong, nggak ngasih tahu. Pokoknya cuma bilangnya cuma mami jahat atau papa jahat gitu ya, atau apalah gitu ya. Tapi kita kan nggak ngerti karena kita nggak mungkin bisa membaca pikiran dia. Jadi ketika kita tidak juga memperlengkapi dia kemampuan untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, itu juga kadang bisa memperdalam, mempertebal kewalahan tadi. Karena sudah kewalahan, dia merasa orang-orang nggak mengerti dia, itu menambah lagi perasaan emosi yang negatif kan, sehingga perasaan kewalahannya menjadi lebih tebal lagi. Dan kemampuan untuk mengelola ini yang penting. Jadi kalau anak ini tidak diberikan atau diperlengkapi, memang pasti kewalahan ini akan sangat mudah terjadi. Walaupun di sisi lain memang ada anak-anak yang kita bilang anak-anak ini anak yang cenderung sensitif. Ya. Nah, anak-anak yang sensitif ini biasanya memang akan lebih sering merasakan kewalahan karena kan mereka ya sensitif ya, tidak secuek anak-anak yang cuek itu gitu. Jadi memang perasaan kewalahannya akan betul lebih peka. Walaupun di satu sisi pasti ada keuntungannya punya anak. Segala sesuatu kan pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin yang menjadi tantangan adalah mereka jadi lebih mudah merasa kewalahan secara emosional. Tetapi di sisi lain yang menjadi kelebihan dari anak-anak sensitif ini adalah mereka ini cenderung lebih mudah berempati kepada orang lain karena mereka bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan, dan masing-masing anak ya unik lah. Sehingga kita punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Benar. Dan kalau tadi dari penjelasan Bu Ellen, saya bisa ambil benang merah nih Bu, buat para pendengar semuanya. Overwhelmed child bisa terjadi kalau ya ini namanya juga anak-anak ya. Anak-anak dari kecil, dari bayi, kemudian dia TK, SD, itu kan ada banyak hal yang tidak diketahui ya. Tidak diketahui, baik itu dalam dirinya sendiri, perasaannya itu. Saya jadi ingat anak saya bilang,
dia tiba-tiba pakai mimik gitu kan, gitu. Kenapa? Pedas ya? Kenapa? Pedas. Dia nggak tahu tuh pedas kayak apa gitu. Tapi yang pasti dia begini-gini. Oh itu, tadi kamu makan ini pedas begitu jadinya kan. Jadi itu informasi. Nah ketika anak-anak tidak mendapatkan informasi apa, bagaimana, seperti apa dan di mana, dan kalau di jurnalistik itu ada 5W1H gitu ya, tentang satu hal, tentang satu kondisi, dan itu akhirnya datang bertubi-tubi, jadi kewalahan. Begitu ya Bu Ellen ya? Iya, betul sekali Pak Jansen. Saya jadi merasa misalnya satu contoh, kita belum kasih tahu tentang bagaimana caranya tidur di malam hari, lampu dimatikan. Jadi ingat dia kenapa sih Pak mau tidur lampu mesti mati gitu kan? Terlepas dari biaya listrik Bu ya. Tapi maksudnya kamu bisa lebih tenang, nyaman tidur. Saya nggak tahu, gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya takut dan sebagainya. Mungkin itu salah satunya Bu ya. Tapi kalau kita bisa kasih tahu, mungkin kewalahan jadi bisa tidak kewalahan gitu Bu ya, Ellen ya. Betul, dan di satu sisi perasaan takut itu kan akan muncul juga di dalam berbagai kehidupan yang dia akan jalani nantinya. Kalaupun nanti dia sudah bisa mengelola perasaan takut terhadap kegelapannya, kan dia masih akan mengalami ketakutan-ketakutan yang lain lah. Sama seperti kita orang dewasa juga masih terus mengalami ketakutan. Iya. Artinya informasi itu menjadi sesuatu awal yang perlu kita mulai, tetapi akan baik juga kalau on top of informasi, kita juga memperlengkapi dia dengan skill, dengan keterampilan untuk bisa mengelola perasaan takut yang muncul. Karena even dari anak-anak usia yang sangat kecil, kayak balita gitu ya, itu sudah sangat mungkin untuk dibekali tentu dengan ya levelnya mereka lah, nggak bisa disamakan dengan level kita, tapi ada teknik-teknik khusus, ada keterampilan-keterampilan khusus yang kita bisa berikan kepada anak-anak ini untuk kalau takut ya mengelola perasaan takutnya. Kalau dia merasa frustasi misalkan, dia bisa dibantu untuk bisa mengelola perasaan frustasinya dengan teknik-teknik itu. Dan ini menjadi sesuatu yang akan mereka bawa terus nanti sampai dengan mereka dewasa. Iya, keterampilan khusus Bu ya, keterampilan untuk bisa menghadapi situasi di sekitar mungkin yang baru gitu. Tadi takut gelap ya. Kemudian naik lagi kalau yang takut tinggi ya, banyak ketakutan yang lain gitu. Naik ke atas pohon, kenapa nggak turun-turun, takut? Itu beda lagi treatmentnya dan sebagainya. Informasi, ada keterampilan, bukan kebiasaan Bu ya? Bisa jadi juga kebiasaan. Jadi kalau kita kembalikan lagi terhadap perasaan kewalahan, kewalahan ini kan ada pemicu tadi ya. Pemicunya tadi bisa jadi lingkungan yang terlalu panaskah, terlalu ramaikah, terlalu ributkah gitu ya. Tapi bisa jadi juga pemicunya adalah kebiasaan. Misalnya gini, kebiasaan ini kalau di zaman pandemi ini kan, kalau dulu anak-anak sekolah tuh kan ada jam rutinnya ya. Dan jam rutinnya itu biasanya kalau sekolah di rata-rata setahu saya di Indonesia mulainya jam 7 pagi. Nah kemudian mereka akan beraktivitas di sekolah, kemudian pulang. Jadi ada struktur rutinitas yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Nah, maksud saya gini, maaf Bu Ellen, saya salah. Maksud saya gini, ini masih bicara soal bagaimana cara supaya anak-anak ini selain informasi tadi ya. Tadi kan Ibu Ellen bilang diberi keterampilan bagaimana cara menghandle ketakutan, misalnya contoh ketakutan dalam gelap. Nah ini bukan kebiasaan ya. Kalau kebiasaan itu kan kayak misalnya gini, kalau supaya nggak takut di gelap bagaimana sih? Kamu matanya merem, ya oke, ini boneka kamu pegang aja, serasa itu papa gitu. Jadi padahal bukan itu Bu, bukan itu atau bagaimana Bu? Sebenarnya bisa nggak sih itu dibilang keterampilan atau bagaimana? Sehingga dia akhirnya dia nggak takut karena dia pegang boneka. Tapi saya jadi berpikir kalau bonekanya diambil atau hilang, wah dia bakal takut lagi nggak ya? Gitu. Bagaimana Bu Ellen? Oke. Ya jadi kalau misalkan terkait tadi ada benda-benda yang kita berikan untuk menolong dia merasa lebih nyaman gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang
terutama kalau anaknya masih kecil, Iya. sesuatu yang sangat normal sih. Kita bilangnya itu object transference. Oke. Jadi kehadiran benda itu seolah-olah menjadi pengganti kehadiran dari sosok yang ia perlukan. Karena kan anak itu ketika dia masih kecil kan dia ada terus nih sama mamanya di kandungan. Iya. Kemudian ketika dia bayi juga dia sering terus berada dengan kita. Dia butuh beradaptasi untuk bisa pelan-pelan lepas. Nah, benda-benda ini menjadi objek transisi tadi gitu ya. Untuk bisa dia mulai melepaskan orang-orang ini, rasa amannya nggak terikat dengan orang-orang ini, tetapi rasa amannya pelan-pelan bergeser ke objek dan lama-lama itu masuk ada di dalam dirinya. Tapi memang ini menjadi sesuatu yang perlu saya bilang distimulasi. Ada anak-anak yang mungkin bisa grow out of self, artinya udah usia berapa, enggak lah aku udah nggak perlu itu lagi, aku kan udah gede gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang saya tahu kisah nyata beberapa sampai usianya SMP masih pegang bantalnya, masih pegang selimutnya gitu ya. Karena mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak distimulasi karena dianggap nanti kalau gede juga hilang sendiri. Buat beberapa anak iya, buat beberapa anak tidak. Jadi kita perlu peka untuk bisa melihat anak kita bagaimana nih, karena tiap anak kan unik ya. Jadi kita perlu meresponinya sesuai keunikannya. Baik, Bu Ellen Patricia dari Yayasan Busur Emas. Buat para pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berinteraksi, bertanya seputar permasalahan anak Anda. Mungkin bisa, wah ini anak saya ternyata seorang anak yang kewalahan secara emosional. Anda bisa tanyakan, baik itu melalui WhatsApp, SMS, atau telepon, atau bisa kirimkan atau tulis saja di kolom komentar melalui kanal YouTube Heartline Network. Anda bisa berinteraksi dengan Bu Ellen Patricia di sini. Kita akan lebih teknis lagi, seperti apa, bagaimana kita menolong anak-anak yang kewalahan secara emosional ini. How to help an overwhelmed child. Tetap di Sketsa Keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram @HeartlineFM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram @HeartlineFM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia.
100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram. @Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram. @Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline. Ada semua yang baru saja bergabung di program Sketsa Keluarga Indonesia, How to Help an Overwhelmed Child. Bagaimana kita menolong anak-anak yang kewalahan secara emosional. Dan pada kali ini, Sketsa Keluarga Indonesia hadir bersama dengan Ibu Ellen Patricia, founder dari Yayasan Busur Emas. Bu Ellen masih bersama dengan kita di sini melalui fasilitas Zoom. Anda bisa berinteraksi dengan beliau melalui WA, WhatsApp, telepon, atau juga kirimkan pertanyaan, pernyataan Anda, pengalaman menghadapi atau juga mungkin kesusahan yang berbuah sebuah kebaikan dalam menangani anak-anak yang kewalahan melalui kolom komentar di Heartline Network kanal YouTube. Bu Ellen, kita mau lebih ke teknis ya Bu Ellen ya. Bu Ellen ya, bagaimana cara kita menangani atau menolong anak-anak yang kewalahan secara emosional ini? Bagaimana kita membantu? Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang teknik-teknik gitu ya. Keterampilan, memberi keterampilan pada anak-anak kita ini bisa melewati masa-masa, kalau menurut saya ini orientasi gitu ya, hal-hal yang baru. Kemudian mereka punya kemampuan, dan akhirnya pada ujung-ujungnya mereka bisa mengembangkannya sendiri. Seperti apa? Bagaimana kita menolong anak-anak yang kewalahan secara emosional ini, Bu Ellen? Oke, yang pertama-tama sebenarnya adalah tadi sempat disinggung sedikit masalah kebiasaan ya. Iya. Nah, kebiasaan ini mungkin yang saya coba bahas dulu karena tadi kebetulan sudah disinggung. Jadi kebiasaan ini terkait dengan rutinitas sebenarnya. Jadi kita perlu melihat apakah rutinitas yang anak alami itu membuat dia kewalahan. Gitu ya. Mungkin terlalu banyak nggak? Kita perlu lihat terlalu banyak nggak hal-hal yang masuk di dalam rutinitasnya dia, sehingga anak ini nggak punya cukup waktu untuk dia bisa downtime gitu ya, istilahnya bisa relax and do nothing. Karena ketika dia relax, do nothing, itu sebenarnya dia sedang mengisi lagi energinya. Break gitu Bu ya? Break, betul. Jeda. Tapi bukan break yang oke, kamu break, kamu melakukan ini dulu. Kalau itu kan berarti breaknya ada something lagi yang dia harus kerjakan gitu ya. Ini break yang benar-benar dia free untuk melakukan apapun yang dia mau lakukan, dan itu menjadi waktu di mana dia mengisi dirinya lagi. Jadi akan menolong kalau kita mengalami anak kita sering nih kewalahan. Kalau itu menjadi fenomena yang terjadi, maka akan menolong sekali lagi kita coba lihat pertama rutinitasnya dulu. Dari jam sekolahnya, seberapa dalam satu hari nih, berapa jam yang dia perlu habiskan untuk sekolah. Dan setelah sekolah, kalau memang ada PR, berapa jam yang dia perlu habiskan untuk PR. Dan setelah ada PR, berapa jam yang mungkin dia masih harus habiskan untuk les-lesnya kalau memang ada. Kemudian setelah les-lesnya masih ada berapa waktu lagi yang dia perlu habiskan untuk
istilahnya komitmen di dalam keluarga, karena mungkin kan oke bagian kamu nyapu ya, bagian kamu buang sampah lah atau apalah gitu ya di dalam keluarga kan biasanya suka ada tuh pembagian-pembagian. Jadi akan menolong mungkin kalau kita coba list down, kita coba daftarkan yang ini sekian jam sehari, yang ini sekian jam sehari, yang ini sekian jam sehari, ditambah tidur 8 jam. Dia masih punya waktu nggak untuk dirinya sendiri gitu ya. Kalau ini sudah didata, kita bisa lihat datanya, bukan cuma sekedar asumsi, tapi kita bisa lihat datanya. Apakah datanya mengatakan anak ini punya cukup waktu untuk dia bisa sekali lagi mengisi dirinya. Karena kalau sebagian besar itu adalah untuk hal-hal yang dia harus lakukan, itu kan berarti waktu dia untuk recharge, kayak handphone kan aja perlu di-charge, laptop perlu di-charge, manusia juga perlu di-charge gitu sebenarnya. Orang dewasa juga perlu. Semua manusia perlu, semua manusia perlu di-charge. Jadi dia punya waktu charging nggak? Gitu. Itu yang kita perlu lihat kalau anaknya sering kewalahan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor penyebab. Nah, selain rutinitas tadi, juga kita bisa lihat bagaimana tidurnya. Karena kan tadi ya, kita perlu perhatikan apakah anak ini punya cukup waktu untuk charge. Itu kan ada 2 kategori. Satu kategorinya yang kita sebut downtime, waktu di mana dia bebas melakukan apapun yang dia memang rasa itu dia senangi dan bisa mengisi dirinya. Satu lagi tidur. Nah, tidur ini kan memang ya penelitian banyak sekali sudah menemukan ketika kita tidur banyak hal yang terjadi di dalam diri kita. Yang itu menolong kita untuk bisa segar lagi di kemudian hari. Nah, kalau ternyata kita melihat nih, terutama di masa pandemi ya, fenomena ini banyak terjadi karena kan sekolah-sekolah itu waktunya makin pendek gitu ya. Karena kan memang juga kasihan kalau anak itu cuma duduk di depan layar terus gitu, itu beda lah dengan cara sebelumnya. Nah, di satu sisi sebelum pandemi anak punya rutinitas sendiri. Setelah pandemi mungkin karena sekolahnya jadi lebih pendek, rutinitas itu kan jadi terganggu. Nah, mungkin karena rutinitasnya terganggu, kalau dulu itu ada jam yang lebih fixed, kapan jam tidur, kapan jam bangun. Sekarang mungkin yang saya tahu anak-anak sekarang, terutama yang remaja ya, itu jam tidurnya lebih kacau. Biasanya karena sekolah biasanya rata-rata nggak mulai terlalu pagi, setahu saya, rata-rata mulai jam 8, sehingga mereka ini rata-rata tidurnya juga lebih malam. Padahal kalau kita tahu kalau tidur lebih malam itu kan katanya cut off-nya jam 11 ya, lewat jam 11 malam itu reaksi tubuh sudah berbeda ketika kita tidur. Sehingga kualitas tidurnya pun jadi berbeda. Dan karena kualitas tidurnya jadi berbeda, tentu itu akan mempengaruhi level of energy yang didapatkan oleh anak-anak. Sehingga mungkin kalau tidur jam 11 8 jam cukup, kalau tidurnya jam 1 mungkin 8 jam itu kualitasnya nggak sama dengan tidur mulai dari jam 11. Bahkan mungkin kalau weekend itu bisa lebih nggak teratur lagi gitu ya, karena berpikirnya nggak perlu bangun pagi. Jadi anyhow, schedule tidurnya itu juga perlu diperhatikan kalau anaknya sering kewalahan. Karena kualitas tidur itu sangat mempengaruhi bagaimana anak ini punya cukup energi untuk bisa mengelola hal-hal tadi. Karena mengelola emosional itu kan perlu energi ya. Kita aja yang dewasa merasa kalau habis emosional tuh kayaknya capek gitu ya. Itu kayaknya setara dengan lari berapa kali putaran gitu Bu ya. Energi yang harus dikeluarkan untuk dealing with emotional things itu 2 kali atau 3 kali daripada physical things gitu Pak ya. Oh betul, jadi mereka memang perlu punya cadangan energi yang cukup supaya mereka mampu untuk mengelola hal-hal yang mereka rasa itu mengganggu emosinya. Dan kalau itu tidak cukup, nah itulah yang biasanya akan sering menyebabkan akhirnya mereka ya memunculkan reaksi-reaksi yang seperti kita bicarakan tadi ya. Nah, itu dari sisi pemicunya gitu ya, dari sisi kebiasaannya, dari sisi tidurnya. Nah, kemudian ada faktor lain yaitu keterampilan itu sendiri yang tadi kita sudah sempat bicarakan. Nah, keterampilan ini kita sebutnya keterampilan untuk calming, keterampilan untuk menenangkan diri. Dan setiap anak, nggak cuma setiap anak sih, setiap orang sebenarnya perlu punya kemampuan, keterampilan untuk bisa menenangkan diri sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk menenangkan diri kita gitu ya. Karena kan, tapi kadang even orang dewasa pun kan berpikirnya masih,
ya saya marah karena kamu begini, Mhm. ya. Padahal yang dia lakukan itu adalah pemicu, tetapi seberapa saya marah itu kan tergantung diri saya sendiri. Mhm. Saya bisa kelola nggak gitu. Jadi balik lagi sebenarnya tanggung jawabnya ada di kita untuk bisa mengelola. Nah, pemahaman ini, pola pikir ini yang perlu kita coba tanamkan ke anak bahwa yang dia rasakan itu merupakan tanggung jawab dia untuk dia kelola. Bahwa ada yang memicu, oke, fine, itu fakta, ya. Tetapi apa yang dia rasakan itu menjadi tanggung jawab dia untuk kelola karena nggak ada orang lain yang bisa membantu dia. Kalau misalkan dia masih kecil mungkin kita bisa gendong gitu ya, kita bisa peluk, tapi kan makin ke depan kita nggak bisa terus-menerus mengandalkan orang lain untuk bisa menenangkan diri kita. Tentu kita nggak bisa juga bilang kita bisa semuanya sendiri, tentu enggak. Tapi kan secara komposisi kita harus makin mandiri di dalam kemampuan kita untuk bisa menenangkan diri. Nah, ada beberapa teknik yang sangat simple yang bisa dipakai untuk menolong anak menenangkan dirinya. Nah, teknik-teknik ini bisa diajarkan sampai kepada anak-anak yang sangat kecil, yaitu anak-anak balita. Kebetulan kami juga membuat buku-buku terapeutik di mana itu ditujukan untuk anak-anak balita sampai dengan usia 8 tahun, itu kita masukkan di dalam buku tersebut teknik-teknik ini. Misalnya teknik bernafas dengan dalam. Itu sangat mungkin diajarkan kepada anak-anak karena tekniknya sangat simple. Basically kan cuma tarik nafas pelan-pelan, dalam-dalam, keluarkan lagi lewat mulut pelan-pelan, dan fokuskan perhatian pada nafasnya. Nah, untuk anak-anak yang lebih kecil akan menolong kalau misalkan dia taruh tangannya di dada atau dia taruh tangannya di perut karena nafas dalam itu kan kata nafas mungkin mereka paham. Kalau nafas dalam itu kan sesuatu yang cukup abstrak ya untuk anak-anak kecil. Jadi akan menolong kalau dikasih kayak kita bilangnya anchor, jangkar. Jangkarnya itu ya tadi tangan di dada atau tangan di perut karena dengan gitu mereka bisa merasakan kembang kempisnya. Jadi kalau sudah mengembang, dikeluarkan sampai kempes. Nanti kalau sudah kempes, tarik lagi sampai kembang penuh. Jadi itu menolong mereka ada hal-hal konkret yang mereka bisa rasakan. Dan sekali lagi itu menjadi jangkar mereka untuk mereka bisa melakukan itu dengan lebih baik. Dan ini sudah terbukti sekali lagi dengan banyak penelitian dan dari testimoni yang kami terima juga dari pembaca buku itu. Mereka mengatakan bahwa memang teknik ini sangat menolong untuk bisa menolong anak tenang, menenangkan diri sendiri. Jadi tidak selalu mengandalkan dunia luar, orang tua, mungkin guru ataupun kakak yang lebih besar, tetapi mereka bisa melakukan itu sendiri ketika mereka mulai merasa kewalahan. Karena dengan mereka berusaha mengelola nafas, itu menolong mereka untuk mengelola pikiran. Karena nafas kita ternyata sangat terhubung dengan pikiran. Karena nafas kita itu ternyata terkait dengan saraf mana, saraf otonom. Kalau balik ke pelajaran IPA zaman SMA, itu ada yang namanya saraf otonom, itulah ada saraf simpatetik, saraf parasimpatetik. Saraf otonom mana yang aktif, itu ternyata akan menentukan otak kita rileks atau otak kita sifatnya alert, jaga-jaga. Ya. Nah, dengan kita mengatur nafas kita, ternyata kita mengaktifkan saraf yang berbeda. Jadi kalau kita nafasnya dalam, ternyata kita mengaktifkan saraf yang membuat otak itu kondisinya rileks. Kalau kita nafasnya cepat biasa gitu ya, tergantung tingkat kecepatannya. Kalau itu kan biasanya kalau itu kita takut, atau kalau kita marah juga biasanya kita nafasnya lebih cepat, atau kita capek, biasanya nafasnya juga lebih cepat. Nah, itu ternyata mengaktifkan sistem saraf yang membuat otak kita berjaga-jaga untuk alert apa nih yang akan terjadi. Jadi ternyata sekali lagi dengan kita mengatur nafas, kita sedang mengatur saraf mana yang mengaktifkan otak untuk rileks atau tidak. Dan itu yang akan membuat anak jadinya mampu untuk mengelola dirinya, karena kalau dia bernafas dalam otaknya jadi rileks, sehingga dia yang tadinya kewalahan pelan-pelan otaknya rileks lagi, dan itu menolong dia untuk calm. Nah, itu satu teknik yang bisa diajarkan. Teknik lain adalah yang kita sebut di buku lain, jadi kita buat seri buku gitu ya. Yang satu judulnya Vera Frustasi, yang satu judulnya Vera Takut Gelap. Di buku Vera Takut Gelap itu kita ajarkan tadi teknik bernafas untuk anak-anak. Nah, kalau di Vera Frustasi kita masukkan konsep yang namanya calm down corner. Jadi calm down corner ini adalah suatu pojok atau suatu tempat gitu ya, di mana anak-anak itu bisa calm down. Ya, namanya juga calm down corner ya. Nah,
Jadi ini merupakan tempat di mana anak tahu anytime, kapan aja dia mulai merasa kewalahan, dia bisa datang ke corner tersebut untuk bisa menenangkan lagi dirinya. Nah, di corner ini akan berisi benda-benda yang memang satu anak-anak senengin, bukan yang orang tua senengin, tapi yang anak-anak senengin. Kemudian ini akan juga berisi benda-benda yang bisa menolong anak untuk tidak cuma membuat dia senang, tetapi menolong dia calm down. Misalkan ada stress ball gitu yang dia bisa pegang-pegang. Jadi kalau dia stres, dia pegang-pegang itu untuk bisa rilis stresnya dengan cara meremas bola tersebut. Atau dia bisa dikasih alat gambar sehingga dia bisa mengekspresikan emosi-emosinya melalui gambar. Anything yang menurut kita akan menolong anak dan anak senang melakukannya. Nah, yang kita perlu waspadai dengan calm down corner ini adalah jangan sampai ini menjadi instruction corner. Instruction corner tuh maksudnya kalau kita melihat nih anak udah mulai kewalahan, kita bilang udah kamu ke calm down corner sekarang. Nah, kalau itu yang kita lakukan, itu lama-lama anak pasti nggak akan mau ke calm down corner. Iya. Karena dia akan memandang ini sebagai hukuman, ya. Benar. Bukan sebagai tempat yang dia bisa pakai sebagai stimulasi dia untuk menolong menenangkan diri. Jadi calm down corner ini benar-benar harus diposisikan sebagai tempat yang positif, tempat yang menyenangkan, baik bagi anak maupun juga bagi orang tua. Jadi kita pun ketika kita ada deket-deket di calm down cornernya, atau ketika anak misalkan aku mau ke calm down cornernya sama mama, it's okay juga, nggak apa-apa, kita bisa temenin. Tapi pastikan kita di calm down corner itu juga mood kita positif. Tiap kali misalkan anak minta aku mau calm down corner sama mama, kita datang ke sana tapi sambil ngomel-ngomel, lama-lama anak juga nggak akan mau ke calm down corner karena dia melihat mama saya nggak suka sama calm down corner, kenapa saya mesti suka sama calm down corner? Iya. Jadi itu yang kita mesti jagai sehingga calm down cornernya itu bisa berdampak positif nanti kepada anak untuk menenangkan emosi-emosinya. Iya. Ini dua hal yang mungkin bisa menjadi tips praktis ya untuk bisa dipakai. Iya, corner ini bukan hanya pojokan ya, pendengar ya, tapi juga tempat ruangan gitu ya. Saya langsung terpikir di rumah itu anak saya langsung ke rumah pohon ya, Pak. Nah, betul. Dan itu kalau dia udah ke situ, lampu nyala, saya hitung tuh sampai 10 menit pasti dia manggil, "Papa, sini." Main di situ. Berarti di situ kenapa lah? Oh, dia biasanya habis setelah itu curhat deh. Oh, itu salah satu teknik calm down corner ya. Mungkin bukan walaupun namanya corner tapi bukan hanya pojokan tapi bisa tempat. Tapi tadi itu yang paling perlu diwaspadai adalah jangan sampai jadi instruction corner ya, Bu ya. Jadi ayo masuk kamar. Lama-lama dia takut sama kamarnya kan. Betul, karena itu bukan jadi tempat yang menyenangkan lagi kan. Iya, dia pengen ke sana deh. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, tadi Bu Ellen menyebutkan ada 2 buku, Vera Takut Gelap itu dan juga Vera Frustasi. Kalau saya udah baca nih yang Vera Takut Gelap, menarik sekali teknik-tekniknya di sana. Tapi Vera Frustasi ini yang calm down corner itu ya, para pendengar Anda bisa memesan. Kebetulan ini Bu Ellen Patricia juga menulis di situ ya. Luar biasa sekali ini talentnya dari Bu Ellen ini. Anda bisa memesan via Shopee di 0812 1144 9941 ya Bu Ellen ya. 0812 1144 9941. Dan Anda bisa langsung bacakan atau Anda bisa buat teknik yang bisa Anda praktekkan langsung atau juga kasih ke anak Anda untuk membacanya gitu ya, sehingga dia bisa punya keterampilan yang baik dalam menghadapi kewalahan secara emosional yang ia alami pada saat ini gitu ya Bu Ellen ya. Vera Takut Gelap, Vera Frustasi, saya pikir cuma Vera Takut Gelap doang. Vera Frustasi ada lagi yang lainnya Bu? Ya, Vera Frustasi kita baru launch di bulan Juni kemarin dan rencananya nanti dekat akhir tahun kita akan launch buku yang ketiga. Buku yang karena lain memang ya. rencananya jadi seri. Oh iya, menarik nih kalau misalnya dijadikan pedoman buat anak-anak. Kadang-kadang kita orang dewasa juga karena kesibukan dan kewalahan kita sendiri itu sulit untuk bisa help gitu Bu ya. Kadang-kadang ya mungkin ini bisa menjadi opsi ya, bukan berarti kita menaruh semua kewajiban kita di buku ini, tapi bisa menolong kita. Ayo Dek, Kak baca ini itu ya, bisa membantu menjelaskan lah kalau kata-kata kita mungkin
kita tidak dapatkan untuk menjelaskan caranya buat anak-anak kita bertindak dan menangani kewalahannya mereka gitu Bu Ellen ya. Nah selain itu apalagi Bu Ellen yang harus kita pelajari? Langkah yang juga tidak kalah penting sebenarnya adalah untuk bisa menolong anak ini mengatasi pikiran-pikiran negatifnya. Gitu Wah, ini udah masuk ke pikiran Bu ya? Betul, betul. Dan memang kalau kita bicara tentang teknik kan, teknik itu ada banyak ya. Kayak tadi saya bilang ada teknik bernafas, kemudian juga ada teknik calm down corner. Bahkan kalau di buku Vera Frustasi itu, Veranya juga sempat bilang nih, tapi aku kadang-kadang bosen ke calm down corner gitu ya. Nah disitulah kalau di buku itu kan tokoh kakaknya yang membantu. Kakaknya akan nanya, oke, jadi kalau kamu bosen, kamu bisa ngapain? Oke, mungkin aku bisa hitung 1 sampai 10 kali ya, supaya aku bisa lebih tenang. Oke, kalau selain hitung 1 sampai 10 bisa ngapain lagi? Ya mungkin aku bisa minta tolong nggak sama kakak? Gitu. Oh boleh, kalau kamu merasa butuh pertolongan, kamu minta tolong aja. Gitu. Jadi teknik-teknik tersebut merupakan hal-hal yang saya bilang kayak toolbox. Jadi kita punya kayak satu toolbox gitu ya. Di situ ada teknik bernapas, di situ ada calm down corner, di situ ada counting 1 to 10, di situ ada minta tolong, dan mungkin ada toolbox yang lain yang kita bisa tambahkan. Karena kan nggak selalu anak itu kayak tadi disuruh diajak untuk latihan bernapas, belum tentu dia pas mau, nggak mood gitu ya. Yang nggak bisa dipaksakan juga. Artinya kan mungkin kita bisa coba offer yang lain dulu. Nah, menambah toolbox inilah yang penting. Nah, salah satu toolbox ini adalah menolong anak untuk bisa mengelola pikiran-pikiran negatifnya. Pikiran negatif ini akan muncul, akan bisa kita kenali, identifikasi kalau kita mau mendengarkan anak, terutama tentang apa yang mereka katakan tentang dirinya sendiri. Contoh misalkan kalau di buku Vera Takut Gelap itu kan dia bilang, aku nih orang yang lemah ya, aku tuh gampang nangis gitu. Itu kan berarti pikiran negatifnya dia ya tentang dirinya sendiri. Dan tiap kali dia melihat dirinya sebagai sosok yang lemah karena nangis, berarti tiap kali nangis dia merasa lemah. Dan itu membuat dia merasa dia bukan anak yang baik. Dan semakin dia melihat dirinya bukan anak yang baik, semakin dia tidak merasa positif tentang dirinya. Semakin dia tidak merasa positif tentang dirinya, semakin mudah dia merasa kewalahan. Jadi itu kayak siklus gitu yang akhirnya akan saling memperkuat terus kalau tidak diputus rantainya. Nah, mutus rantainya gimana? Mutus rantainya adalah dengan menolong anak melihat itu bukan seperti itu cara memandangnya. Ya. Jadi kita menolong anak untuk bisa melihat itu dari perspektif yang berbeda. Dan menolong mereka untuk bisa menggunakan kata-kata yang berbeda juga untuk bisa memaknai apa yang mereka rasakan. Contoh misalkan kalau yang di buku Vera Takut Gelap itu kan kita kasih contohnya nih, ketika dia bilang, aku nih anak yang lemah soalnya aku gampang nangis. Terus kakaknya bilang, Vera, it's okay loh kalau kamu kadang merasa kewalahan dan kamu nangis. Itu bukan berarti kamu lemah. Ya. Jadi dia bisa memandang bahwa itu normal, bahwa orang-orang lain juga seperti itu. Dan ketika dia melihat, oh ternyata saya bukan lemah, itu cuma artinya saya kewalahan dan it's okay, it's normal. Ya, kalau kan sempat tuh beberapa waktu lalu ada drama Korea yang It's okay not to be okay. Yes. Betul banget. Itu statement itu, it's okay not to be okay sometimes, bukan all the time, tapi sometimes. Itu penting banget untuk anak-anak bisa pahami dan itu bisa menjadi keyakinan mereka bahwa it's okay not to be okay sometimes. Saya nggak perlu okay terus, dan ketika saya nggak okay itu kan berarti saya lemah. Itu bukan berarti saya nggak baik, itu cuma berarti saya human, saya manusia. Nah, ketika mereka bisa memaknai itu dengan mindset yang tepat, maka mereka akan punya energi yang lebih besar untuk bisa menghadapi apa-apa yang akan datang nanti di dalam kehidupan mereka di kemudian hari dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang mereka harus hadapi. Karena anak-anak zaman sekarang sibuk loh, gak cuma orang dewasa yang sibuk, anak-anak zaman sekarang juga sibuk gitu ya. Iya. saya jadi ingat anak saya beberapa hari lalu baru saja dia bilang, Bang, tolong bang sebentar, maaf pak, kenapa? Aku lagi sibuk nih. Hah? Saya tahu lah, tapi kata-kata itu emang jadi umum ya disampaikan oleh anak-anak. Maaf pak ya, lagi sibuk nih. Udah bukan ke anak kerja. Ya terus. Betul Pak.
Ya tentu dengan level mereka sendiri lah, Iya, dengan iya, level iya. kemampuan mereka untuk menghandle berbagai hal. Dan termasuk juga ketika mereka misalkan melakukan kesalahan. Karena kan pastilah kita manusia dewasa aja masih melakukan kesalahan, apalagi anak-anak. Ketika mereka melakukan kesalahan yang itu tidak mereka maksudkan tapi terjadi, kan kadang anak-anak bisa memaknai itu secara negatif terhadap diri mereka sendiri. Iya. Mungkin dia akan memaknai saya bukan anak yang baik lah, atau saya bukan kakak yang baik, saya bukan adik yang baik. Nah, ketika mereka memaknai itu secara negatif kan balik lagi terjadi siklus yang negatif tadi yang kita sempat bicarakan. Dan itu akan membuat mereka jadi lebih mudah untuk merasa kewalahan karena mereka memandang dirinya secara negatif. Nah, kalau siklus itu kita bisa putus, misalkan kalau di buku yang Vera Frustasi itu kita kasih contoh ketika Vera itu melakukan kesalahan dan dia memaknai dirinya sebagai adik yang tidak baik, kakaknya yang satu lagi itu kemudian menolong dia untuk bisa melihat, kamu bukannya adik yang gak baik, kamu sedang belajar hal-hal baru. Dan kadang belajar hal baru tuh gak mudah. Dan belajar hal baru tuh bisa bikin frustasi. Dan it's okay kalau frustasi ketika mempelajari hal yang baru. Cuma, betul kalau di buku itu dia lempar sesuatu. Ya. Cuma mengekspresikannya bukan dengan cara melempar, tapi mengekspresikannya dengan kata-kata. Jadi menolong dia untuk memahami bahwa oh, yang saya rasakan ini oke. Ini bukan berarti saya nggak baik, tapi cara mengekspresikannya yang perlu berbeda. Nah, hal-hal itu yang akan menolong biasanya. Dan memberikan kepercayaan, keyakinan kepada anak-anak bahwa kamu bisa, gitu ya. Kamu bisa lakukan itu. Nah, itu sangat encouraging banget tuh, Bu ya. Betul. Karena itu mengingatkan saya ada satu quote yang mengatakan anak-anak yang percaya diri itu dimulai dari keberadaan mereka ketika ada orang yang percaya sama mereka. Jadi kalau mereka nggak punya orang yang percaya sama mereka bahwa mereka bisa, sulit sekali untuk bisa mereka percaya sama dirinya sendiri juga. Iya. Luar biasa sekali. Bu Ellen Patricia, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. 1 jam kurang lebih tak terasa yang kita bahas soal overwhelmed child ini, banyak teknik dan juga pengertian, definisi, hal-hal yang perlu kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Terakhir Bu Ellen Patricia seputar how to help an overwhelmed child. Ya, jadi secara prinsip kondisi kewalahan itu merupakan kondisi yang normal dihadapi oleh manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang penting adalah kita satu menolong anak memahami bahwa yang tadi dikatakan Pak Yans itu it's okay not to be okay sometimes, tetapi di sisi lain kita perlengkapi juga dengan beberapa teknik lain yang bisa menolong anak untuk bisa mengelola dirinya ketika dia tidak oke, yang harapannya toolbox ini bisa terus berkembang dan terus bertambah, nggak cuma itu aja ya, dan itu akan menolong anak maupun juga orang tua. Baik, dan para pendengar dimanapun Anda berada, toolbox tadi yang disebutkan oleh Bu Ellen dan juga keterampilan-keterampilan yang Anda bisa ajarkan pada anak-anak Anda bisa baca melalui 2 buku ya. Ini karya dari Bu Ellen Patricia sendiri, Vera Takut Gelap dan Vera Frustasi. Di sana ada keterampilan-keterampilan yang bisa dibahasakan secara anak-anak dan bisa mereka mengerti begitu ya. Bagaimana cara memperlengkapi diri untuk bisa tidak takut gelap dan tidak frustasi. Itu dia. Anda bisa menghubungi 0812 1144 9941 untuk memesan 2 buku tersebut. Nah, nanti ada buku-buku yang lain, toolbox yang lain gitu ya, dari Bu Ellen dan kawan-kawan untuk bisa memperlengkapi kita semua dan semakin memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Terima kasih Bu Ellen buat waktunya. Sama-sama, terima kasih Pak Yansen. Iya, senang ngobrolnya. Terima kasih buat para pendengar dimanapun berada di Heartline maupun juga di radio-radio kesayangan Anda dimanapun berada. Dan ya bagi Anda semua yang menyimak kami melalui kanal YouTube Heartline Network, apabila Anda melihat situ atau mendengarkan isi dari perbincangan ini menarik dan juga Anda mempunyai teman atau kadang yang memiliki an overwhelmed child, anak-anak yang dengan kewalahan emosional, Anda bisa bagikan siaran kami kepada mereka. Kunjungi saja kanal YouTube Heartline Network. Saya Yansen Piris undur diri, salam sehat selalu dan tetap terus melakukan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan ada 1M lagi, melakukan vaksinasi. Bu Ellen Patricia, terima kasih buat waktunya dan juga Anda semua. Sampai jumpa di Sketsa Keluarga Indonesia selanjutnya.
People sit and talk for hours, discussing if the love they've got is real.